Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Razak dengan NIM 119229004. Di sini saya akan menjelaskan tentang IP routing statis, di mana nanti kita akan menjelaskan tentang FTP, DNS server, mengenai untuk menjalankan web server dan email address. Semoga bermanfaat. Nah, pertama kita pergi ke server host, lalu set IP configuration. Untuk IP-nya yaitu 192.168.100.100. Subnet masnya otomatis 255.255.255.0. Untuk default gateway 192.168.100.1. Nah, sudah, lalu pergi ke DHCP. Sudah otomatis tersetting. Sudah, klik save, lalu kita on kan save. Nah, lalu pergi ke DNS ini, on kan, lalu ketik name Abdul Razak /119229004.com. Nah, addressnya server tadi 192.168.100.100. Klik add ya. Alamat DNS server tadi menggantikan dengan nama Abdul Razak /119229004.com. Nah, lalu pergi ke FTP, username Abdul Razak /119229004.com. Passwordnya ojak, centang semua, read, delete, rename, dan list. Klik tombol add. Nah, sudah, lalu ke email. Untuk server emailnya ketik Abdul Razak /119229004.com. Untuk email, alamat server emailnya harus sama DNS tadi. User Razak, password 123, klik pencet tombol plus. Lalu masukkan lagi usernya ojak, password 123, pencet tombol plus. Klik set. Nah, otomatis. Lalu pergi ke jaringan ketiga, wireless router. Lalu klik GUI ya. Lalu internet connection type-nya IP statis. Untuk internet IP address 192.168.100.2. Untuk subnet masnya 255.255.255.0. Untuk default gateway 192.168.100.1. Lalu DNS 192.168.100.100. Untuk IP address jaringan yang ketiga, saya menggunakan nomor NIM, dua belakang nomor NIM, yaitu 004. Jadi 192.168.4.1. Nah, sudah, klik save setting, close. Lalu
klik laptop yang pertama, klik DHCP, otomatis terhubung nantinya. Statis, klik DHCP, nah otomatis tersetting. Begitu juga laptop yang ketiga, DHCP, nah sukses. Lalu pergi ke router tengah-tengah dari jaringan satu dan jaringan kedua, klik CLI, lalu enter, klik enable, lalu enter, klik config, enter lagi. Nah, kita akan menginputkan fast ethernet 0/0 karena switch menuju router yang tengah antara jaringan 1 dan jaringan 2. Nah, lalu ketik int fast 0/0, enter, lalu IP add 192.168.100.1, lalu subnet masknya 125.5.255.255.0, enter, lalu klikkan no shut, lalu enter, klik exit, enter lagi. Nah, lalu konfigurasi dari router jaringan yang pertama, yaitu ini ya, fast ethernet 1/0 dari jaringan pertama. Nah, lalu ketikkan int fast 1/0, enter, IP add 40.40.40.1, lalu subnet masknya jangan lupa 255.255.255.252. Nah, enter, ketik no shut, enter lagi, ketik exit. Nah, seperti kita ulangi ke jaringan yang kedua, kita menggunakan 41.41.41.1, subnet masknya 255.255.252 dari fast ethernet 2/0. Lalu pindah ke jaringan yang kedua, router jaringan kedua maksudnya, klik enable, enter, ketik config, enter, ketik int fast. Untuk fast ethernet ini mengambil dari yang router tengah ke router jaringan pertama, yaitu fast ethernet 0/0 ya. Nah, lalu ketik int fast 0/0, enter, IP add, lalu 40.40.40.2, lalu subnet masknya 255.255.255.252. Nah, enter, ketik no shut, enter lagi, ketik exit. Lalu pindah ke fast ethernet 0/1 ya. Nantinya akan terhubung ke PC 0, PC 1 ini. Ketikkan int fast 0/1, enter, IP add
1.168.4 sesuai nomor NIM belakang 1.1. Nah, subnet masknya 255.255.255.0. Enter, ketik no shot, ketik enter, ketik exit. Nah, lalu kita ketikkan IP DHCP poolnya, ketik IP DHCP pool Abdur Razak, enter. Lalu ketik network, masukkan IP-nya yang tadi 1.1.4.1 maaf. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. lalu enter. Lalu ketik DNS servernya, untuk DNS servernya 192.168.100.100. enter. Lalu ketik default router. Untuk routernya 1.168.4.1. enter. Lalu ketik exit. Nah, lalu pindah ke router jaringan yang kedua. Seperti yang jaringan pertama, router jaringan pertama, klik CLI, enter. Klik enable config, enter. Nah, ketik fast internet 0/0 ya, menerima ke jaringan yang kedua. Ketik int fast 0/0, enter. IP add 41.41.41.2. subnet masknya 255.255.255.252. enter. Lalu no shot, enter. Ketik exit. Nah, sudah. Lalu kalian yang fast ethernet 0/1 int fast 0/1, lalu IP add IP add 128.168.4.1. subnet masknya 255.255.255.0. lalu no shot, enter, exit. Nah, seperti jaringan yang pertama, kita ketikkan IP DHCP poolnya, IP DHCP pool. Nah, untuk namanya beda yang tadi. Sini saya menggunakan yang namanya beda, itu IP DHCP pool ojek. Klik enter. Lalu ketikkan
network network. Lalu IP-nya 128.168.4.1. Subnet masknya subnet masknya 255.255.255.0. Enter. Lalu ketik DNS servernya 192.168.100.100. Enter. Lalu default routernya yaitu 128.168.4.1. Lalu ketikkan exit aja. Nah, sudah ya. Lalu konfigurasi IP route-nya di tengah antara router jaringan 1 jaringan 2. Nah, enable config, enter. Lalu ketikkan IP route IP route 1.168.4.0. Subnet masknya 255.255.255.0. Lalu masukkan IP jaringan yang pertama tadi 40.40.40.2. Lalu IP route untuk jaringan yang kedua 128 titik 168 titik 4.0. Subnetnya 255.255.255.0. IP jaringan yang kedua 41.41.41.2. Nah, kalau sudah pindah ke jaringan router jaringan yang pertama seperti tadi, config, enter. IP route 192.168.100.0. Subnet 255.255.255.0. IP-nya 40.40.40.1. IP route 128.168.4.0. Subnet 255.255.255.0. Lalu 40.40.40.1. Lalu ketik N, lalu ketik show IP route. Nah, ini menampilkan IP route. Lalu ganti ke jaringan router yang kedua sama IP route 192.168.100.0 255.255.255.0. Lalu IP-nya 41.41.41.1. Enter. IP route 128.168.4.0.
255.4.0 subnet 255.255.255.0 lalu 41.41.41.1 enter, lalu ketik N seperti tadi, show IP route menampilkan IP yang jaringan kedua. Close saja, lalu pergi ke PC jaringan yang pertama conf desktop, lalu IP configuration, klik DHCP, nanti hanya akan otomatis IP routernya tersetting. Begitu juga di komputer yang kedua, IP configuration, klik DHCP, otomatis. Lalu ke jaringan yang kedua, PC pertama, IP configuration, DHCP, otomatis. PC kedua, desktop, IP configuration, DHCP. Sudah tersetting semua dari jaringan pertama, jaringan kedua, jaringan ketiga. Lalu selanjutnya kita akan mengirim pesan apakah sukses terhubung antara masih belum. Kita ulangi lagi sampai kedua atau yang ketiga. Jaringan pertama ke server, sukses. Lalu ganti ke jaringan yang kedua, ke server, file sukses. Lalu ganti ke jaringan yang ketiga, laptop dengan server, masih belum. Ulangi lagi, sukses. Lalu pergi ke server host, kita akan menampilkan web server dengan bukan lagi IP address melainkan nama dan NIM, yaitu pergi ke web browser, lalu ketik Abdul Razak 119.229.004.com, enter. Sudah menampilkan webnya. Lalu coba ke jaringan yang kedua, web server, ketik Abdul Razak 119.229.004.com, enter. Sudah berhasil. Lalu ke jaringan yang ketiga, web server, ketik Abdul Razak 119.229.004.com, enter. Silang, close. Lalu saya menguji ke FTP. FTP ini berguna untuk menampilkan dokumen yang text editor. Ini kita file new, buat yang baru dengan nama uji coba, klik file, klik save dengan nama dokumen.txt. Oke. Lalu silang, lalu pergi ke command prompt server hostnya, ketik FTP 192.168.100.100, enter. Masukkan username Abdul Razak 119.229.004.com, enter. Passwordnya ojak, enter. Lalu untuk mengambil data dari dokumen tadi, ketik input menampilkan data dari server, nantinya akan diambil ke user PC dari jaringan 1, 2, dan 3, put dokumen.txt. Sudah berhasil. Lalu klik silang, close. Kita pergi ke
jaringan yang pertama PC. Lalu text editor open. Nah, tidak ada ya dokumen.txt. Kita akan mengambil lewat command prompt, yaitu ketik ftp 192.168.100.100 enter. Username Abdul Razak 119229004.com. Enter. Password masukkan ftp. Kali ini beda dari yang boot. Kali ini get untuk mengambil data dokumen .txt dari server tadi ya. Enter. Nah, sudah. Kita coba mengambil di text editor, file, open. Apakah nah sudah ya. Sudah mengambil dokumen dari server. Kita buka. Nah, coba di jaringan yang kedua seperti tadi, command prompt ftp 192.168.100.100. Maaf. Command prompt ftp 192.168.100.100 enter. Username Abdul Razak 119229004.com. Masukkan password, ketik get dokumen.txt untuk mengambil. Nah, sudah. Lalu coba menampilkan lewat editor, file, open. Nah, dokumen. Lalu close. Kita pindah ke jaringan yang ketiga. Command prompt ftp 192.168.100.100 enter. Username com ftp 192.168.100.100 enter. Abdul Razak 119229004.com. enter. Passwordnya ftp get dokumen.txt. Nah, sudah. Lalu ke text editor, file, open. Nah, sudah. Lalu ke email, untuk menemukan email, your name Razak, email address razak@abdulrazak1192290.com. Nah, ini untuk server emailnya ya, sama seperti email yang server host tadi. Username Razak, password 123, klik save. Nah, terus lalu coba ke jaringan yang ketiga. Kita mengirim email name ojak, email address ojak@abdulrazak119.com. lalu save email, paste saja username ojak, password 123. Nah, klik save. Lalu kita coba mengirim ke jaringan yang pertama, PC yang kedua tadi ya. Klik compose to email server email yang tadi, jaringan yang pertama Razak ya. Lalu subjeknya terserah pesan, contohnya hi, send. Nah, lalu lihat di PC yang kedua, jaringan yang pertama, klik email, lalu klik receive ya. Nah, ini sudah masuk. Hai, kita reply hola, send. Kita coba lihat di jaringan yang ketiga,
email, klik email lalu klik receive. Nah, ini sudah. Hola. Untuk mengenai webinar yang berjudul kuliah tatap muka mulai kapan, itu sangat bermanfaat bagi saya karena berdampak positif bagi masa-masa sekarang. Untuk narasumber dan dosen-dosennya menjelaskan sangat rinci dan sangat padu. Mungkin teman-teman sudah paham. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.